Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan lanjutkan paket 8 full soal prediksi beserta pembahasannya. Tentunya kuantitatif untuk persiapan UTBK 2020. Di sini ada 20 soal teman-teman dan saya dapatkan soalnya dari info masuk PTN dan tryout UTBK gitu ya. Jadi sebelum kita lanjut, silakan teman-teman yang belum subscribe dulu channel saya dan juga aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Dan yang sudah subscribe, terima kasihnya kepada teman-teman. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, kita langsung ke nomor 1. 66,67% dari 63% ditambah dengan 87,5% dari 60 itu sama dengan 16,67% dari berapa? Ini ada pilihannya. Ini gimana teman-teman? Oke, ini sebelumnya kan ini nggak ada persen nih. Ini nggak ada nih maksudnya. Gitu. Jadi 66,67% dari 63 itu berapa? Kemudian dijumlahkan dengan 87,5% dari 60. Nanti sama dengan 16,67% dari berapa gitu ya. Nah, sebelumnya kayak gini teman-teman. Teman-teman harus tahu ya, ini tuh bentuk persen istimewa gitu. Kenapa istimewa? Karena dia bisa menjadi bentuk pecahan yang sering muncul gitu kan. Sering muncul di soal. Jadi kalau teman-teman tahu, 66,67% itu sama aja dengan 2/3 gitu. Kemudian 87,5% itu adalah 7/8. Dan yang terakhir 16,67% itu 1/6 gitu ya. Ini teman-teman kalau udah tahu enak nih. Oke, kalau udah kayak gini kan enak. Ini kan jadi 2/3 dari 63 itu gimana? 2/3 dari itu kan kali 63 kita jumlahkan dengan 87,5 itu 7/8 dari 60 sama dengan berapa? 1/6 misalnya X deh atau P. Coret-coret dapat 21, 21 kali 2 itu 42 ditambah bisa dicoret bagi 4 ya, dapat 2 bagi 4 berapa nih? 15. 75 kali 15 bagi 2. Oke, langsung aja 52,5 gitu kan. Sama dengan 1/2. 1/6 ya. 1/6 P. Jadi 42 tambah 52 itu 94,5 sama dengan 1/6 P. Maka P-nya berapa? 94,5 dikali 6 kan. Berapa tuh? 567. Berarti jawabannya teman-teman. Lanjut nomor 2. 2 lusin ditambah 4 gross ditambah 35 buah. Berapa kodi nih? Nah, ini kan ditanyanya kodi teman-teman. 1 kodi itu berapa sih? 1 kodi itu sama dengan 20 buah kan? Nah, 20 buah. Karena di sini ada lusin, ada gross. Berarti kan kita ubah dulu nih menjadi buah. Nanti kita konversikan ke kodi gitu. Jadi 1 buah itu berapa? 1 buah berarti 1/20 kodi gitu kan. Boleh dong kayak gini. Nah, nanti kita buat ada berapa buah, nanti ya tinggal bagi aja kan. Oke, di sini 2 lusin. 2 lusin itu sama aja berapa buah? 2 kali 12 ya. Karena 1 lusinnya itu 12. Berarti berapa? 24 buah ya. Kemudian 4 gross. 4 gross. Nah, 4 gross ini sama aja dengan 12 lusin ya. Sedangkan 1 lusinnya 12. Ya udah, ini tuh sebenarnya 4 kali 12 kali 12 ya, gitu. Berarti berapa nih?
12 kali 12, 144. 144 kali 4, berapa nih? 144 kali 4. Ini aja 16. 16 berarti kan 17. 576. 576. Kita tulis sesuai ini aja. 576 buah. Berarti sisanya ya ini 35 buah kan? Langsung aja kita jumlahkan berapa nih? 10, 15. Ini berarti 56, 3. 653 nih. Berarti kan ini 653 buah. Jadi berapa kodi? Berarti gimana? Ya tinggal kita bagi aja kan. 635 bagi 20. Nah, dari pilihan ini teman-teman bisa nebak nih. Yang mendekati aja. 20 kali berapa sih yang mendekati nanti 635? Coba kira-kira. Misal 31 nih. Coba 31 kali 2. 62 kan? 62. Ah, ini deket banget. Ya udah berarti jawabannya 31,15 kodi. Gitu ya teman-teman. Oke, kita jawabannya C. Lanjut nomor 3. Oke teman-teman, di sini ada pola dan kita harus menentukan yang awalnya itu apa aja gitu. Kita tulis QRX, STW, UVV, WXU sama YZT. Coba teman-teman, harusnya ini teman-teman udah ngeh ya. Coba lihat di sini. QR, ST, UV, WX, YZ. Nah, berarti yang dua ini harusnya apa? Ya harus berurutan kan? Sebelum QR apa? OP ya. Berarti di sini ada OP. Sebelum OP berarti apa? MN ya. MN, OP, QR, ST, dan seterusnya. Nah, berarti yang depannya MN, OP yang mana aja? Yang B. Tapi ininya nggak OP ya. Berarti salah nih. Yang C sama D. Kita bandingkan nih. Yang C itu depannya Z. Dan yang ininya Y. Sementara yang D itu R sama S. Coba yang benar yang mana? Kita tulis di ini Z, ini Y, atau ini R, ini S. Nah, gimana caranya? Lihat lagi pola yang belakang. X, W, sama V, sama U, sama T. Gimana nih? Misalnya kita baca nih. X, Y, Z. Nah, apakah bisa? Ya enggak ya. Sedangkan ini X, ini W, ini V, U, T. Oh, berarti mundur teman-teman. Lihat. T dari belakang nih. S, T, U, V, W, X. Berarti ini Y, ini Z dong. Oh, ketemu. Ini sama ini dong. Berarti jawabannya C, teman-teman. Gitu ya. Pokoknya teman-teman sering berlatih pola-pola kayak gini nanti terbiasa deh. Lanjut nomor 4. Oke, teman-teman, di sini ada deret ya. 2, 3, 6, 7, 14, 15. Yang duanya ini apa gitu kan. Nah, oke, kalau deret ini gimana teman-teman sudut pandangnya gitu? Apakah langsung, oh ini udah dapet nih polanya gitu. Kalau teman-teman sering latihan ini pasti bisa nih, bisa langsung ketebak. 2 ke 6 berarti misalnya kan ini nggak bisa nih. Ini tambah 1 tambah 1. Oh, bisa teman-teman. Tambah 1 tambah 1 tambah 1. Tapi ini kesininya tambah 1 nih harusnya. Coba yang selisihnya 1. Yang ini doang kan? Ya harusnya ini jawabannya C. Tapi itu enggak apa ya, enggak kuat sih. Coba kita lihat lagi. Misalnya 2 ke 6 ini kan tambah 4. 6 ke 8 tambah berapa? Tambah 8. 6 ke 14 tambah 8. Berarti ini ke sininya berapa? 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. 16 tambah 14, 30 nih, cocok. Berarti ini 30. Sama nih. 6 3 ke 7 itu tambah 4. Ini berarti tambah 8. Otomatis ke sini tambah berapa?
tambah 16, 3, 1. Sama ya. Gitu teman-teman. 5. Jam tangan Willy setiap jamnya terlalu cepat 7 menit jika dicocokkan dengan jam tangan Bambang yang setiap jam terlambat 16 menit, tepat pada tengah malam. Berapa jam perbedaan antara kedua jam itu bila jam yang tepat waktu menunjukkan tepat jam 10 siang? Oke, gimana nih caranya? Teman-teman harus kebayang nih, yang Willy ini setiap jamnya, ingat nih, setiap jam teman-teman. Setiap jam itu si Willy terlalu cepat 7 menit. Kalau dibandingkan dengan si Bambang yang kurang 6 menit. Bambang ini min 6 menit. Min 6 menit. Nah, gimana nih caranya? Coba. Nah, misalnya teman-teman misalnya tengah-tengah deh. Dan dia ini plus 7 dan ini min 6. Coba, berapa sih selisihnya? Coba teman-teman, ada yang bisa? Ya udah sih, berarti kan selisihnya 7 dikurangi min 6 kan? Yang namanya selisih kan dari akhir dikurang yang awal. Nah, berarti jawabannya berapa nih? 13. Oke, karena selisihnya 13, jadi dia ini kan yang ditanya 10 ya, jam 10. Nah, berarti dari jam 00 itu kan berapa jam sih? Ya berarti kan 10 jam dong. Tinggal kali aja, 13 kali 10. Berapa tuh? 130 menit. Yang ditanya ada jamnya nih. Berarti kan bisa nih 120 menit ditambah 10 ya. 120 menit itu 2 jam. 2 jam tambah 10. 10 menit. Berarti jawabannya adalah B. Didapat data penjualan sendal jepit merek Swallow. Wah, ada merek nih. Setiap harga naik 5x%, pembelian turun x%. Jika saat ini harga sendal Swallow itu adalah 750.000 per pasang. Oke, mahal banget ya. Berapakah harga yang harus dinaikkan agar pembelian turun 3%? Oke, teman-teman, di sini ada perbandingan nih. Coba. Kita tahu bahwa dia naik 5x%, maka pembeliannya itu akan turun berapa? X%. Nah, kalau dia inginnya pembeliannya turun 3%, berarti harus berapa nih? Harus berapa persen harga dinaikkan kan? Coba, berarti ini perbandingan apa teman-teman? Perbandingan senilai ya. Nah, berarti kan 5x% per, misalnya ini tanda tanyanya, ini tanda tanya ya. Misalnya H deh. Itu akan sama dengan X% per 3%. Ini bisa dicoret nih, si X%-nya. Berarti didapat H itu 5 kali 3%. Berapa? 15%. Nah, berarti harus dinaikkan 15%. 15% dari mana? Ini kan harganya. Yang tadinya 750.000 kita kali dengan 15%, yaitu 15 per 100. Coret-coret dapat 15 kali 75 berapa sih? 112.500. Oke, gini ya. Berarti jawabannya C. Nomor 7. Pada sebuah pabrik masker, setiap X orang dapat menghasilkan Y produk masker setiap Z menit. Waduh, gimana nih? Jika setiap orang bekerja, berapa jam diperlukan untuk menghasilkan 10.000 produk masker? Oke, teman-teman, di sini ada orang, ada produk, dan ada waktu. Berarti ini berbicara tentang perbandingan. Nah, teman-teman jangan langsung bingung dulu, kita pelan-pelan aja. Di sini misalnya ada orang, kemudian ada
Ada maskernya atau produk, kemudian ada waktu. Coba nih, berarti untuk setiap X orang ini dapat Y produk dan dalam waktu Z menit. Ini dalam menit ya. Kemudian ini kan dia bilang jika setiap orang bekerja. Oke, nanti kita cari setiap orang bekerjanya berapa. Kemudian ditanyakannya berapa jam. Nah, karena jam, ini satuannya kita jamin aja ya. Berarti kan kalau 1 jam ini kan harus 60 menit ya. Nah, gimana caranya ini biar 60? Ya udah. Berarti bisa kita tulis X orang ini. Kalau kita tulis 60Y, berarti kan sama aja 60Z. Ini dalam menit. Ya nggak? Nah, berarti 60 menit kan 1 jam. Berarti ini bisa kita tulis sama aja Z aja gitu. Ya, Z-nya nanti udah dalam jam. Nah, oke. Setelah ini gimana? Coba lihat yang ditanyakannya. Berapa jam diperlukan untuk menghasilkan 10.000 produk masker? Nah, berarti kita harus tahu dulu nih, satu produknya itu waktunya berapa sih gitu kan. Nanti kita tinggal kali 10.000 aja. Berarti waktu untuk satu produk gitu kan, satu produk. Waktunya itu berapa? Coba waktunya berapa nih satu produk? Karena orang dengan waktu ini kan apa namanya? Berkebalikan, ya makin banyak orang, waktunya makin sedikit dong. Nah, berarti di sini kita bisa tuker aja kan Z per 60 XY gitu nih. Ini waktu untuk satu produk gitu kan. Satu produknya segini waktunya nih. Berarti kalau mau 10.000 produk, ya kita kali aja kan. Kali dengan 10.000. Dapat berapa? 10.000 Z per 60 XY. Ada nggak? A. Lanjut nomor 9. Angka pertama adalah akar kuadrat dari 64. Jika angka yang kedua adalah 3 kali angka pertama, berapakah selisih kedua angka tersebut? Oke, ini mudah ya. Coba angka pertama misalnya A. A itu adalah akar kuadrat. Ya, akar kuadrat kan kayak gini. Ini kan akar kuadrat. Tapi nggak ditulis nih. Dari 64. Berapa nih? Ya, 8 dong. Yang B itu angka kedua. 3 kali angka pertama. 8 dong. Jadi 24. Berapa selisih kedua angka tersebut? Ya, kita kurangi aja kan. Berapa? 24 dikurang 8. 16. D. 10. Urutan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar yang paling tepat yang mana? Coba. Ini kita harus cek satu-satu, tapi mudah nih. Kalau udah ada yang salah, udah kita langsung aja lewat. Gimana nih caranya? Ini enak nih, udah ada desimal. Karena kalau kita ngebandingin yang pecahan ya bingung ya. Lama lagi. Kita buat ke desimal. 1/3 itu berapa? 1/3 itu berapa coba? 0,333 dan seterusnya kan. Ini kan 0,33 ya. Dan lanjutnya itu 0,11. Ya berarti tidak terkecil ke yang terbesar dong. Berarti salah nih. Lanjut. Ini 0,33 benar. 0,53 benar. 2 bagi 5. 2 bagi 5 itu 0,4 ya. 0,40. Nah berarti ini benar nih. 0,3, 0,35, 0,40, 0,65. Ah, benar nih. Kemungkinan jawabannya B. Nah, berarti kalau udah yakin bener yang B, udah sesuai ya udah gitu, gak usah dicek lagi yang bawahnya gitu. Berarti udah aja jawabannya B, teman-teman.